7 orang tewas dalam 2 minggu. Tidak ada luka, tidak ada racun, tidak ada jejak perampokan. Penyebab kematian hanya tercatat sebagai ketakutan murni. Inilah kasus yang membuat detektif paling senior di Kepolisian Metropolitan Seoul menyerah. Bukan peluru, bukan pisau, melainkan rekaman video 9 detik yang menjadi senjata pembunuh paling sempurna. Mereka semua meninggal dengan mata terbuka lebar. Wajah membeku dalam kengerian ekstrem. Hari ini, kita akan mengungkap misteri rekaman itu. Dan kenapa kematian ini belum pernah terpecahkan. Semua dimulai pada musim dingin 2003 di Seoul. Korban pertama adalah Min Ho, seorang mahasiswa yang tinggal di kontrakan tua. Dia adalah tipe orang yang terobsesi dengan misteri urban dan barang antik digital. Min Ho menemukan rekaman analog kaset VHS di loteng rumahnya. Tanpa judul, tanpa label, penuh rasa ingin tahu, ia memutarnya. Rekaman itu berdurasi tepat 9 detik. 8 detik pertama hanya berisi noise. Lalu gambar buram. Di sepersekian detik, beberapa orang yang kemudian selamat dari kasus ini bersaksi melihat sekilas sosok hitam bergerak lambat. Dan di detik ke-9, muncul suara mendesis yang sangat tajam, membuat Min Ho langsung mematikan TV. 24 jam kemudian, polisi menemukannya tewas di kamarnya. Polisi awalnya mengira Min Ho bunuh diri atau overdosis. Namun, saat teman Min Ho, yang sempat melihat rekaman itu di hari yang sama, juga tewas persis 24 jam kemudian, barulah mereka menyadari rekaman itu menular. Siapapun yang melihat, memiliki waktu 24 jam untuk hidup. Kasus ini dengan cepat beralih dari misteri menjadi horor nasional. Dalam 2 minggu 5 orang lagi tewas. Mereka adalah orang-orang yang penasaran, menyalin kaset itu ke VCD, atau bahkan hanya mendengar deskripsi detailnya. Polisi berada dalam perlombaan melawan waktu, mencoba melacak setiap salinan, dan yang paling penting, mencari tahu apa yang sebenarnya membunuh mereka. Ini bukan pembunuhan serial oleh manusia. Ini adalah epidemi kematian yang dibawa oleh data digital. Autopsi menjadi titik balik frustrasi polisi. Tim forensik tidak menemukan apapun, tidak ada racun, tidak ada trauma fisik. Organ-organ vital mereka, bahkan jantung mereka, sehat sempurna. Kesimpulan tim medis hanyalah syok ekstrem yang tidak terjelaskan. Jantung mereka berhenti karena ketakutan yang begitu luar biasa. Seolah-olah mereka mengalami serangan panik tertinggi yang mematikan secara instan ketakutan yang melebihi batas toleransi otak manusia. Polisi menyita rekaman aslinya untuk analisis teknis. Mereka memastikan rekaman itu tidak termanipulasi. Tidak ada pesan subliminal yang secara visual terlihat jelas. Namun, setiap orang yang menonton, termasuk petugas IT yang skeptis, mengaku merasakan kedinginan yang tidak wajar dan nyeri kepala segera setelah detik ke-9. Tim pertama kali berhipotesis tentang frekuensi subliminal. Mungkinkah rekaman 9 detik itu mengandung infrasound atau ultrasound di luar rentang pendengaran yang dapat memicu serangan panik, halusinasi, atau bahkan cardiac arrest? Penelitian gagal. Frekuensi di rekaman itu, meskipun tajam di detik terakhir, tidak cukup abnormal untuk menyebabkan kematian fisik. Jelas, ini bukan masalah telinga, ini masalah mata, atau lebih tepatnya, otak. Para ahli saraf berteori tentang neurotoksin visual. Apakah ada pola visual yang sangat kompleks dalam kegelapan video seperti pola fraktal yang tersembunyi yang memicu bagian otak terkait ketakutan purba? Namun, pola itu terlalu singkat untuk menghasilkan dampak psikologis yang begitu permanen. Ilmu pengetahuan hanya bisa menjelaskan bahwa korban mati karena ketakutan, tetapi tidak bisa menjelaskan apa yang mereka takuti selama 24 jam tersebut. Semua korban, dalam jam-jam terakhir mereka, dilaporkan mengalami halusinasi pendengaran dan penglihatan. Mereka tidak tidur. Mereka bersembunyi di kamar mandi, menjerit tentang bayangan, tentang suara gesekan di dinding, dan sosok yang semakin dekat dan semakin nyata. Inilah mengapa kasus ini menjadi legenda horor non-fiksi. Jika ilmu pengetahuan gagal, apa yang tersisa? Detektif yang menangani kasus ini dalam laporan internal rahasia menyebut istilah entitas digital. Kematian adalah konsekuensi dari dikejar oleh entitas
Di dunia nyata entitas yang menggunakan video 9 detik sebagai medium untuk menularkan dirinya ke korban baru. Setelah korban ke-7 tewas, polisi membuat keputusan drastis. Satu-satunya cara menghentikan epidemi ini adalah memotong rantai penularan. Rekaman asli dan semua salinannya di media fisik dan digital dimusnahkan sepenuhnya. Kasus ditutup secara resmi, dan penyebab kematian dicatat sebagai gagal jantung tidak jelas untuk menghindari kepanikan massal. Pemerintah mengklaim itu adalah kecelakaan yang aneh. Pertanyaannya adalah, apakah pemusnahan itu benar-benar menghilangkan rekaman 9 detik tersebut? Kita berada di era digital. Hanya butuh satu salinan, satu file tersembunyi yang disalin sebelum penyitaan, untuk rekaman itu kembali muncul. 7 orang tewas hanya karena melihat. Polisi gagal, sains gagal. Dan jika video itu muncul lagi di feeds atau folder unduhan Anda, tidak ada yang tahu bagaimana menghentikannya. Karena senjata pembunuh itu bukanlah gambar yang Anda lihat, melainkan entitas yang kini tahu di mana Anda tinggal.